Kenalin, aku Syifa Zanjabila dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai tutor Fisika SS. Kenalin, aku Danisha Gaida. Aku dari Teknologi Hasil Perairan. Di sini aku sebagai writer dari Fisika SS. Selamat menyaksikan. Jadi di bab kali ini kita akan ngebahas tentang kelistrikan. Pada bab kali ini kita akan ngebahas yang pertama itu listrik statis dan yang kedua itu listrik dinamis. Yang pertama itu listrik statis. Listrik statis ini berbicara tentang muatan listrik yang diam atau tidak mengalir. Nah, jadi muatan listrik itu terdiri atas muatan positif dan muatan negatif. Nah, si Benjamin Franklin itu melakukan sebuah percobaan. Nah, ternyata dapatlah bahwa kesimpulannya muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan yang berbeda jenis akan saling tarik-menarik. Jadi, kalau misalnya ada muatan positif sama muatan positif, maka mereka akan saling tolak-menolak. Begitu juga dengan muatan negatif. Tapi kalau muatan positif dan muatan negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. Nah, jadi listrik itu berasal dari kata elektron. Nah, benda itu kan tersusun dari atom. Atom itu tersusun dari inti atom yang tersusun dari proton dan neutron yang dikelilingi oleh elektron. Sini ada elektron-elektron. Nah, elektron yang mengorbit di paling luar itu disebut elektron valensi. Nah, elektron terluar itu dapat berpindah kulit dan jika lepas dari dari valensi maka akan menjadi elektron bebas yang dapat mengalir membawa muatan listrik. Nah, atom yang kekurangan elektron akan menjadi ion positif. Nah, sementara atom yang kelebihan elektron akan menjadi ion negatif. Berdasarkan kemampuannya menghantarkan muatan listrik, material itu terbagi atas 3. Yang pertama isolator. Nah, isolator itu adalah material yang tidak dapat menghantarkan muatan listrik. Contohnya seperti kaca, karet, dan kayu. Tuh. Nah, yang kedua ada yang namanya konduktor. Kalau konduktor itu adalah material yang mudah menghantarkan muatan listrik, seperti tembaga, emas, dan perak. Nah, yang ketiga ada yang namanya semikonduktor. Semikonduktor ini material yang punya sifat antara konduktor dan isolator. Jadi dia dapat bersifat sebagai isolator pada temperatur yang sangat rendah, tapi pada suhu yang tinggi dia akan dapat bersifat sebagai konduktor. Contohnya silikon dan germanium. Nah, muatan itu juga mempunyai gaya atau gaya listrik. Nah, berdasarkan hukum Coulomb itu gaya muatan listrik itu secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu F sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat, atau nyebutnya biasanya kakiku retak-retak. Nah, tadi kan muatan itu kalau dia sesama jenis itu akan saling tolak-menolak. Maka di sini misalkan ada muatan Q1 dan muatan Q2 yang muatannya positif. Maka muatan Q1 gaya muatan tersebut akan bergerak ke arah kiri, sementara muatan Q2 akan bergerak ke arah kanan. Nah, beda halnya dengan yang di bawah ini. Ketika Q1-nya positif dan Q2-nya itu negatif, maka mereka akan saling tarik-menarik. F1 bergerak ke arah kanan, dan F2 akan bergerak ke arah kiri. Nah, rumus si F sama dengan K-1 Q2 per R kuadrat itu, si K ini itu adalah konstanta Coulomb. Q1 itu muatan 1, Q2 itu muatan 2, dan R itu adalah jarak antar muatan. Nah, untuk prinsip superposisinya itu sama seperti hukum gaya pada Newton. Jadi si gaya itu akan positif kalau ke atas dan ke kanan, tapi dia juga dapat negatif kalau arahnya ke bawah atau ke kiri. Contohnya di sini F2 itu ke kanan, F1 ke kanan, berarti F1 positif, F2 positif.
F3-nya negatif karena arahnya ke kiri. Jadi F netonya adalah F1 plus F2 min F3. Selanjutnya kita akan bahas tentang medan listrik, potensial listrik, dan beda potensial. Nah, medan listrik itu arahnya akan keluar dari suatu muatan kalau muatannya positif. Jadi di sini misalkan muatan ini tuh positif, maka medan listriknya pada titik tersebut akan bergerak ke arah keluar. Sementara untuk muatan yang negatif, medan listrik akan menuju titik tersebut. Nah, secara matematis, medan listrik itu dapat dituliskan E sama dengan F per Q0. Nah, F itu kalau dituliskan berarti K Q1 Q0 per R kuadrat. Nah, sehingga dapatlah rumusnya E sama dengan K Q per R kuadrat. Nah, selanjutnya potensial listrik. Jadi potensial listrik itu merupakan besaran skalar. Nah, potensial listrik ini juga disebut sebagai tegangan. Satuannya itu volt. Nah, secara matematis dituliskan sebagai berikut, yaitu V sama dengan K Q per R. Nah, selanjutnya beda potensial. Nah, misalkan ada muatan Q yang digerakkan dari A ke B, maka beda potensial antara titik A dan titik B atau VB dikurang VA itu sama dengan perubahan energi potensial dibagi dengan muatan tersebut. Jadi secara matematis dituliskan sebagai berikut, delta V sama dengan VB kurang VA sama juga dengan perubahan energi potensial. Ini EP per Q. Muatan listrik itu dapat disimpan menggunakan yang namanya kapasitor. Nah, jadi kapasitor itu berupa dua buah konduktor pelat kayak gini, yang di tengahnya itu ada bahan isolator, bahan dieelektrik. Nah, kapasitas si kapasitor ini menyimpan muatan itu dilambangkan dengan C, yaitu kapasitansi, yang satuannya itu farad. Nah, C itu rumusnya bisa ini Q0 per V atau muatan per potensial listriknya, atau juga ini bisa E0 dikali A per D, atau E0 itu permitivitas ruang hampa, A itu luas si kapasitornya atau si pelat ini, dibagi sama D. D itu jarak antara dua kapasitor ini. Nah, untuk mencari muatan yang ada di kapasitor itu juga dapat digunakan rumus sebagai berikut, yaitu Q sama dengan C dikali V. Nah, jadi contoh kapasitor itu adalah pada baterai. Nah, jadi si baterai itu memerlukan kerja untuk memindahkan sejumlah muatan sebesar Q melalui tegangan V. Nah, kerja tersebut dapat dituliskan sebagai berikut, yaitu W sama dengan V dikali delta Q. Nah, selain itu dia juga punya energi potensial yang rumusnya itu setengah C dikali V kuadrat, atau kalau yang diketahuinya Q sama V berarti pakai rumus yang setengah QV, atau kalau yang diketahui Q sama C berarti rumusnya setengah Q kuadrat per C. Ini. Nah, kapasitor ini dapat dibuat rangkaian paralel dan rangkaian seri. Nah, kalau pada rangkaian paralel itu V1 akan sama dengan V2, akan sama dengan V3, dan seterusnya. Tapi kalau pada seri yang sama itu yang Q, jadi Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3. Nah, pada rangkaian paralel itu untuk mencari Q-nya, Q total si rangkaian itu sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q seterusnya. Nah, untuk nyari C-nya itu sama, berarti C sama dengan C total dengan C1 ditambah C2 dan seterusnya. Nah, beda pada rangkaian seri.
kalau rangkaian seri mencari V atau potensialnya itu sama dengan V total itu sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Untuk mencari C itu menggunakan ini 1/C sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 dan seterusnya. Selanjutnya kita masuk ke listrik dinamis. Jadi pada listrik dinamis itu ada yang namanya arus listrik. Nah, karena kan pada listrik dinamis itu mengalir, jadi terciptalah arus listrik. Jadi arus listrik itu adalah jumlah total muatan yang melewati suatu lokasi per satuan waktu, sehingga dirumuskan I sama dengan delta Q per delta T. Nah, satuan arus listrik itu adalah ampere atau disimbolkan dengan A. Nah, 1 ampere itu sama dengan 1 coulomb per second. Nah, arus konvensional itu adalah aliran yang searah dengan pergerakan muatan positif. Nah, selanjutnya ada yang namanya hambatan listrik dan hukum Ohm. Nah, jadi hukum Ohm itu berbunyi R sama dengan delta V per I, atau delta V sama dengan I dikali R. Nah, jadi ketika tegangan listrik atau beda potensial diberikan pada ujung pangkal konduktor logam, maka didapatkan arus yang sebanding dengan tegangan yang diberikan. Nah, pada hukum Ohm, R atau hambatan itu konstan dan tidak tergantung pada perubahan tegangan. Nah, pada pergerakan elektron dalam konduktor itu akan mengalami hambatan karena adanya tumbukan dengan atom-atom di dalamnya. Nah, nilai hambatan itu akan sebanding dengan panjang L dan berbanding terbalik dengan luas penampang A dari konduktor. Nah, jadi secara matematis dituliskan bahwa R atau hambatan jenis itu sama dengan Rho dikali L dikali A. Nah, konduktor itu mempunyai hambat jenis yang rendah dan isolator itu mempunyai hambat jenis yang tinggi, sehingga pada isolator itu kan listrik itu tidak dapat sukar untuk dihantarkan. Nah, karena si isolator itu punya hambat jenis yang tinggi, sehingga si muatan itu sukar untuk mengalir. Nah, dengan adanya tumbukan pada proses pergerakan elektron dalam konduktor, maka energi listrik itu akan dapat berubah menjadi energi panas yang selanjutnya akan menghasilkan kalor. Nah, contohnya seperti pada setrika, toaster, lampu pijar, atau pemanas. Jadi energi listrik itu dapat berubah menjadi energi panas. Nah, perubahan energi tersebut disebut dengan daya. Jadi daya itu sama dengan delta E per delta T. Yang delta E ini adalah perubahan energi, delta T itu perubahan waktu. Nah, satuannya itu adalah watt atau joule per second. Nah, hubungan, jadi daya itu punya hubungannya dengan tegangan dan hambatan. Nah, secara matematis itu dapat tuliskan bahwa P daya itu sama dengan delta V kuadrat per R atau tegangan kuadrat per R. Itu juga sama, atau bisa juga dituliskan I kuadrat dikali R. Rangkaian listrik itu dapat dibuat secara seri atau secara paralel. Nah, pada rangkaian seri itu V atau tegangan total sama dengan V1 tambah V2 dan seterusnya. Sementara kalau I atau arusnya itu akan sama. Jadi I sama dengan I1 sama dengan I2 sama dengan I seterusnya. Nah, untuk hambatannya itu R total sama dengan R1 tambah R2 dan seterusnya. Nah, kalau pada paralel itu I arus I total sama dengan I1 tambah I2 dan seterusnya. Nah, untuk hambatannya berarti 1 per R dibagi sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, contoh dari rangkaian itu tuh terdapat pada baterai. Nah, baterai itu kan mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, baterai itu membangkitkan gaya gerak listrik dan dia juga mempunyai hambatan dalam. Nah, hambatan dalam pada baterai itu semakin lama akan semakin
besar karena semakin lama akan makin besar dengan lama pemakaian, sehingga dapat dikatakan baterai itu habis. Nah, ini gaya gerak listrik atau GGL itu sama dengan I dikali R ditambah I dikali hambatan dalam. Nah, arus itu dapat diukur dengan cara memutuskan rangkaian kemudian menyelipkan ampermeter. Ampermeter ini adalah alat yang digunakan untuk mengukur arus. Nah, sementara kalau pengukuran tegangan itu digunakan alat yang namanya voltmeter. Jadi pengukuran tegangan itu dengan cara menghubungkan jarum pengukur dari voltmeter ke dua titik yang ingin diukur beda potensialnya. Misalnya ini ada A dan B, berarti caranya adalah menghubungkan jarum pengukurnya. Selanjutnya hukum Kirchhoff. Hukum Kirchhoff ini ada dua, hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2. Pada hukum Kirchhoff 1 itu mengatakan bahwa jumlah arus yang masuk itu sama dengan jumlah arus yang keluar. Jadi misalkan di sini ada 4 arus, IA, IB, IC, dan ID. Nah, yang masuk itu adalah arus A, terus yang ada arus B. Nah, yang keluar itu ada arus C dan arus D. Hingga secara matematis dapat dirumuskan bahwa IA tambah IB sama dengan IC tambah ID. Nah, jadi I masuk sama dengan I keluar. Nah, pada hukum 2 Kirchhoff mengatakan bahwa dalam suatu rangkaian yang tertutup, jumlah aljabar dari gaya gerak listrik dengan jumlah perubahan potensial adalah sama dengan 0. Atau secara matematis dituliskan bahwa jumlah GGL, sigma GGL ditambah sigma IR sama dengan 0. Nah, sekian untuk materi kelistrikan ini, semoga dapat dipahami. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.